Dilansir dari Detik.id, 10 pondok pesantren paling tua di Indonesia, bahkan ada yang berusia mencapai 500 tahun. Pondok pesantren adalah tradisi pendidikan yang terus berlangsung di Indonesia. Pesantren menjadi tonggak penting penyebaran Islam dan pengajaran bagi masyarakat Indonesia. Ada 10 pondok pesantren atau ponpes tertua di Indonesia. Tiap pesantren memiliki sejarahnya sendiri sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. 1. Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen, berusia sekitar 546 tahun. Dikutip dari halaman Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1475 Masehi. Pendirinya adalah Syekh Asy-Syaid Abdul Kahfi Al-Hasani dari Hadramaut, Yaman. Bukti pendirian pesantren terdapat pada prasasti batu zamrud Siberia, berbobot 9 kg di dalam masjid pondok tersebut. Pesantren ini menjadi bukti penyebaran Islam yang sudah ada sejak zaman Brawijaya atau Prabu Brawijaya, sekitar tahun 1447 sampai dengan 1451. Yang kedua, Pondok Pesantren Luhur Dondong Semarang, berusia 412 tahun. Layanan perpustakaan digital Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang menyatakan pondok pesantren ini sebagai yang tertua di Jawa Tengah. Salah satu santrinya yaitu Kiai Haji Ihsan bin Mukhtar mendirikan pesantren Al-Islah. Situs pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU Mesir menyatakan pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Syafi'i Bijoro Negoro pada tahun 1609. Kiai tersebut adalah salah satu komandan pasukan Sultan Agung saat menyerbu Batavia. Yang ketiga, Pondok Pesantren Nazatul Tulab Sampang, berusia 319 tahun. Pondok pesantren yang sudah melayani masyarakat selama 3 abad ini berdiri pada tahun 1702. Dikutip dari situsnya, pendirian pondok pesantren berawal dari kisah babat tanah Prajan yang dilakukan oleh Kiai Abdul Alam. Sang Kiai yang bernama asli Pangratoh Bumi diperintah gurunya untuk berdakwah di timur utara kota Sampang, yaitu Desa Panyajen, dan wilayah itu kini menjadi Desa Prajan, Kecamatan Camplong. Saat ini pondok pesantren juga menyediakan layanan pendidikan formal bagi masyarakat. Yang keempat, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, berusia 306 tahun. Dikutip dari website PCNU Kabupaten Cirebon, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin berdiri pada tahun 1705. Pondok pesantren ini didirikan oleh Ki Jatira yang merupakan Kiai berdarah Mataram. Nama asli Ki Jatira adalah Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kajen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Ki Jatira memilih wilayah Babakan yang saat itu merupakan perdukuhan kecil di Kabupaten Cirebon Barat Daya. Kehadiran pondok pesantren diharapkan bisa mengubah kehidupan masyarakat miskin serta menyebarkan agama Islam. Yang kelima, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur, berusia 276 tahun. Pondok Pesantren Sidogiri adalah lembaga pendidikan salaf yang fokus pada pembekalan akidah, syariah, dan akhlak. Dikutip dari situsnya, pondok pesantren didirikan oleh Sayyid Sulaiman pada tahun 1745 Masehi atau 1158 Hijriah. Sayyid Sulaiman adalah keturunan Rasulullah SAW dari marga Basyaiban. Sidogiri awalnya adalah hutan belantara yang banyak dihuni hewan buas, sehingga tidak pernah dijamah oleh manusia. Pembukaan lahan menjadi pondok pesantren dilakukan selama 40 hari. Pondok pesantren Sidogiri masih melayani masyarakat hingga kini di bidang pendidikan. Yang keenam adalah Pondok Pesantren Buntet atau Buntet Pesantren Cirebon, berusia 271 tahun. Buntet Pesantren awalnya adalah sebuah desa yang menjadi lokasi tempat tinggal Mbah Mukoyim. Dikutip dari situsnya, beliaulah yang kemudian mendirikan pondok pesantren usai melepas jabatan sebagai mufti Kesultanan Cirebon. Sosoknya sangat dihormati masyarakat dan pihak kolonial
usai menangani Cirebon yang saat itu terserang wabah. Selain sebagai sosok karismatik, Mbah Mukhayyim juga terkenal tidak mau berkompromi dengan penjajah hingga memilih hidup bersama masyarakat yang menghadirkan rasa damai. Yang ketujuh, Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta berusia 271 tahun. Dikutip dari situs laduni.id, pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1750 Masehi. Diambil dari nama pendirinya Kyai Jamsari. Pesantren berdiri pada masa Pakubuwono keempat yang awalnya berupa surau kecil. Pondok pesantren ini sempat vakum pada tahun 1830 sampai dengan 1878 Masehi akibat serangan penjajahan kolonial Belanda. Seorang alim bernama Kiai Haji Idris yang merupakan salah satu pembantu Pangeran Diponegoro membangun kembali tempat itu hingga besar dan sukses seperti sekarang. Yang kedelapan, Pondok Pesantren Miftahul Huda atau PPMH Malang berusia 253 tahun. Pondok Pesantren Miftahul Huda lebih dikenal sebagai Pondok Pesantren Gading Malang karena letaknya di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hasan Gunadi pada tahun 1768 Masehi. Pesantren ini mengalami kemajuan saat diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Yahya yang merupakan salah satu santrinya. Sang Kiai membolehkan para santri menuntut ilmu di lembaga formal di luar pesantren. Dalam prakteknya, beliau selalu mewanti-wanti siswa dengan ucapan, "Niatmu jangan sampai keliru. Yang pertama adalah niat mengaji, dan niat yang kedua adalah niat sekolah. Insya Allah akan berhasil kedua-duanya." Yang kesembilan adalah Pondok Pesantren Komarudin Gresik berusia 246 tahun. Pesantren ini memiliki nama lengkap Pondok Pesantren Komarudin Sampurnan Bunga yang didirikan oleh Kiai Komarudin. Saat itu masjid berdiri di Dukuh Sampurnan, antara Masjid Kiai Gede Bunga dengan kantor distrik Kecamatan Bunga. Kata Sampurnan merupakan kependekan dari kata Sampurno Temenan, yaitu benar-benar tempat yang sempurna. Pada tahun 1960-an, atas inisiatif putra Ki Soleh Mustafa, yaitu Kiai Hamim Soleh, pesantren ini diberi nama Darul Fikih. Pada tahun 1972, pondok pesantren resmi memiliki badan hukum dalam bentuk Yayasan Pondok Pesantren Komarudin. Dan yang ke-10 adalah Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan 234 tahun. Dikutip dari situsnya, pesantren berawal dari sebuah langgar kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishak. Pondok didirikan pada tahun 1787 yang terkenal dengan karakter sederhana, rendah hati, dan bijaksana. Pesantren awalnya berlokasi di sebidang tanah yang sempit dan gersang dengan sebutan Banyuanyar. Nama ini berarti air baru, yang diharapkan bisa menjadi harapan bagi masyarakat sekitar. Nama Darul Ulum digunakan secara formal pada tahun 1980-an sebagai nama lembaga. Demikianlah para pemirsa sekalian 10 pondok pesantren tertua di Indonesia versi Detik Edu. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam informasi ini masih kurang lengkap dan tepat. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.